Perundingan Hoge-Veluwe. Perundingan Hoge-Veluwe dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 21 April 1946. Akan dilaksanakan pertemuan antara Indonesia dengan Belanda di Hoge-Veluwe. Pada pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Mr. Sowandi dan Mr. Prigodikdo, sedangkan Belanda diwakili oleh Haji Van Mook, Dr. Van Rooyen, Sultan Hamid II, dan Suryo Santoso. Dalam perundingan Hoge-Veluwe, pihak Indonesia dan Belanda membahas mengenai permasalahan status kenegaraan, kemerdekaan, dan wilayah Indonesia. Munculnya perundingan Hoge-Veluwe disebabkan oleh kegagalan perundingan pendahuluan antara Neja atau Belanda dan Indonesia pada tanggal 23 Oktober 1945 di Jakarta. Saat pertemuan ini, Indonesia menuntut berbagai hal sebagai berikut. 1. Republik Indonesia harus diakui sebagai negara yang berdaulat penuh atas wilayah bekas Hindia Belanda atau Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Federasi Indonesia Belanda akan dilaksanakan dalam masa tertentu. 3. Tentara Belanda segera ditarik dari wilayah Indonesia selama perundingan berlangsung. 4. Semua aksi wilayah militer harus dihentikan. Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati atau disebut juga Perundingan Kuningan adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Kuningan, Jawa Barat. Perundingan ini berlatar belakang masuknya Avne yang diboncengi Nica ke Indonesia karena Jepang menetapkan status GUO di Indonesia menyebabkan terjadinya konflik antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka, Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Jalannya perundingan. Setelah pemilihan umum Belanda pada tahun 1946, koalisi pemerintahan yang baru terbentuk memutuskan untuk mendirikan Komisi Jenderal untuk memulai negosiasi dengan Indonesia. Pemimpin dari komisi ini adalah Wim Schermerhorn. Bertujuan didirikannya komisi ini adalah untuk mengatur konstitusi Hindia Belanda pada pasca Perang Dunia Kedua. Perjanjian ini memberikan dampak buruk bagi Indonesia. Indonesia harus kehilangan wilayah kekuasaannya. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Indonesia hanya Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, dalam perjanjian ini, Indonesia memiliki dampak positif di mata dunia internasional, semakin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, mendorong negara-negara lain untuk secara sah mengakui kemerdekaan Republik Indonesia.